Teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Gejo. Di mana lagi kalau bukan di channel YouTube Yamaha TV. Nah, seperti yang tertera pada judul, sebelumnya gue mau ngasih alasan ya kenapa gue menyodorkan cara membeli motor dengan tepat. Ya karena memang banyak yang tidak tepat dalam membeli motor. Beberapa alasan sebelum gue ngasih bagaimana caranya atau tips untuk membeli motor dengan tepat. Caranya itu yang pertama adalah fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan itu sebenarnya teman-teman membeli motor itu hanya untuk 5, 6, 7 bulanan gitu kan, sayang banget ya motornya. Jadi maksudnya itu kadang-kadang ada yang dari awal tuh semangat merawat dan lain sebagainya, kesininya jadi males gitu kan. Terus ada lagi yang kenapa bisa cepet bosan gitu, karena memang beberapa ada yang tidak tepat juga membelinya. Jadi ada yang dia tuh awalnya itu membeli berdasarkan keinginannya, bukan berdasarkan kebutuhannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, malu bertanya ya. Dia tuh lebih baik sesat di jalan daripada malu bertanya. Yang nomor dua ini biasanya terjadi di kalangan ya mohon maaf ya, lapar mata ya. Jadi dia tuh temennya ada nih, biasanya di kalangan remaja sih ya, dewasanya itu agak sedikit kurang. Cuma survei menunjukkan bahwa mereka-mereka yang berada di posisi itu, jadi awal mau beli motor itu dia gara-gara lihat temennya gitu, padahal tidak sesuai dengan pikirkan gitu. Dia berekspektasi terhadap motor itu tuh tidak sesuai ternyata gitu. Nah, makanya gue nih di tiap video Yamaha TV itu gue selalu memfasilitasi teman-teman semuanya agar bisa mudah untuk bertanya teman-teman. Jadi gue selalu sarankan untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar gitu kan. Kadang-kadang gue fasilitasi juga untuk langsung bisa chat ke nomor WA atau DM juga ke akun Instagram TV_Yamaha gitu. Dan foto Yamaha ya silahkan kalian tanyakan aja di situ gitu. Jadi itu tuh sebenarnya untuk memudahkan teman-teman mendapatkan referensi before after teman-teman beli motor gitu. Ya tentunya kalau misalkan beli motor itu perlu dengan cara-cara yang baik ya, semacam beli motor itu kan sebenarnya simpel-simpel ribet ya. Soalnya beli motor itu melibatkan beberapa pihak ya. Kalau misalkan cash ya ke pihak konsumen dengan dealer gitu kan. Kalau misalkan kredit itu melibatkan pihak ketiga yakni leasing ya teman. Kemudian pelaku-pelaku di dalamnya itu kan ada marketing, ada sales counter, kemudian ada surveyor dan lain sebagainya gitu. Jadi ya tentunya harus sesuai dengan prosedur ya, dengan cara-cara yang baik seperti itu. Tapi baik itu belum tentu tepat loh teman-teman. Jadi ya urusan itu kita kesampingkan aja dulu. Nah, kita fokus ke kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, gue ini mau ngasih saran bagaimana caranya untuk membeli motor dengan tepat, karena memang yang baik itu belum tentu tepat. Nah, jadi tapi kalau misalkan yang tepat itu udah pasti baik. Nah, teman-teman. Oke deh, pokoknya langsung aja. Untuk yang pertama itu, pertama teman-teman usahakan merencanakan pembelian motor berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, sertakan keinginan teman-teman, lalu kemudian dikaji dulu apakah sesuai juga dengan kebutuhan teman-teman, sesuai juga dengan peruntukannya, dipastikan tepat atau tidaknya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman atau maaf nih om tante ya, misalkan anaknya minta motor, misalkan ya. Nah, sebagai orang tua kan udah sewajarnya ya kita cari tahu dulu keinginan anaknya, buat apa, arahnya kemana, ngapain, biar apa gitu kan. Nah, ya kita tanya dulu gitu, seperti apa. Soalnya yang terjadi di lapangan itu kadang-kadang suka miris gitu. Gue tuh ada beberapa yang nggak banyak sih, cuma mohon maaf nih sebelumnya. Bukannya ngajarin, cuma beberapa ada yang anaknya itu nakal. Orang tuanya juga udah tua gitu, tapi mau beliin motor anaknya gitu kan. Cuma ya endingnya jadi kasihan kan kalau misalkan seandainya nanti motornya itu yang udah dibeli ternyata nggak sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kemudian yang kedua itu cari tahu dan pahami secara detail ya. Pada bagian inilah yang kita perlu lakukan dengan sabar dan teliti teman-teman tentunya. Dengan kemajuan zaman serta teknologi informasi yang canggih, tentunya kita bisa dong dengan mudah mengakses pengetahuan hanya dengan buka HP doang sebenarnya ya.
Buka HP terus browser ya, kumpulkan referensi, cari tahu spek lah atau hal-hal yang mungkin saja terjadi juga pada motor kita ya saat membeli motor. Nah, contoh nih, maksud gua gini. Jadi kira-kira motor ini kalau kedepannya dimodif, misalkan berapa dan apa akibatnya dan lain-lain gitu. Misalkan seperti itu. Bukan hal yang buruk juga sih ya. Cuma ya menurut gua tuh nggak ada salahnya juga kalau misalkan digali juga gitu, karena ini tuh berhubungan dengan motor teman-teman nantinya. Nah, terus kalau merasa belum cukup atau mau memastikan, ya coba verifikasi hal-hal tersebut ke dealer resmi. Contoh lagi nih, kita datang nih, mulai dari menanyakan harga, kalau cash gimana, kalau kredit gimana. Nah, terus lagi mau modif kira-kira gimana nih gitu kan. Soalnya di dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor nih teman-teman, sekalian informasi gue sampaikan juga bahwa di dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor itu sudah tersedia fasilitas upgrade, kayak kalau misalkan teman-teman beli Yamaha WR nih. Yamaha WR kan originalnya itu dia peruntukannya itu ya buat ke gunung gitu kan, ke medan-medan yang terjal gitu, bebatuan. Ya buat motor-motor adventure yang terabas kayak gitulah ya. Misalkan nih Yamaha WR 155R ya mau dibikin supermoto. Nah, mau dibikin supermoto ya mendingan langsung aja dibikin supermoto, double spare part gitu kan dapatnya. Dan lagi keuntungan yang bisa didapatkan oleh teman-teman semuanya yang mau beli motor WR misalkan. Ini contoh aja nih ya. Jadi dalam pembiayaan dimasukkan ke dalam kredit angsuran teman-teman kalau misalkan teman-teman beli kredit. Jadi untuk angsuran per bulannya itu udah diinkludkan ke dalam situ. Jadi kan gampang banget ya, daripada misalkan kita beli motor kemudian kita modif lagi di luar gitu, udah ribet, belum tentu bener juga gitu. Jadi di dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor ini teman-teman bisa langsung seperti itu gitu. Jadi nggak ada salahnya misalkan teman-teman itu datang aja langsung ke dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor buat nanya-nanya gitu. Dan soalnya nggak ada ruginya ya. Kemudian yang ketiga nih, yang terakhir ya, gue mau ngasih tahu bahwa pastikan setiap pembelian motor itu ya diobrolkan dulu loh ya. Kalau anak ya sama orang tuanya gitu loh, ngobrol sama orang yang lebih memahami gitu. Kalau suami ya sama istrinya, istri ya sama suaminya gitu. Nah, terkecuali ya kalau beli motornya itu ya misalkan buat hadiah ya. Gue mau beli motor nih buat hadiah, istri gue mau ulang tahun gitu kan. Kalau ini anak gue ulang tahun, gue mau kasih hadiah, ya itu beda lagi ceritanya. Cuma ya sebisa mungkin diobrolkan ya dibicarakan lah ya biar lebih enak gitu pembeliannya. Nah, jadi lebih dimatangkan gitu loh teman-teman, lebih lebih kan jadi lebih enak deh ya. Ya intinya ya gitu sih ya, kalau misalkan orang Sunda bilang itu biar mulus rahayu berkah selamat gitu loh ya. Apa ya artinya ya, jadi ya gini loh maksud gua tuh. Jadi kan kalau kita sukses merencanakan, artinya kita merencanakan kesuksesan. Jadi rencananya itu harus bikin matang gitu. Teman-teman yang mau beli motor ya gue sarankan ya seperti ini ya. Nah, gue mohon maaf ya intinya. Dan ini juga ada promo ya, Maret Ceria, bahwa di sini tuh ada DP minim ya. DP minim itu untuk kebanyakan motor-motor yang berada di generasi keluarga generasi 125 teman-teman, kayak Mio M3, Frigo, X-Ride, terkecuali motor yang baru nih ya kayak Yamaha Fazio itu beda lagi. Nah, kemudian ada lagi yang keduanya itu bisa promonya itu kita gratis cicilan selama 6 kali angsuran teman-teman. Jadi kita akan potong buat teman-teman yang mau kredit motor di dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor, kita akan potong angsuran tenornya selama 6 kali cicilan. Oke deh teman-teman, itu aja dari gua. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, gue cuma berbagi aja. Dan tentunya sekali lagi gue berikan fasilitas untuk teman-teman bisa bertanya langsung di nomor WhatsApp di bawah ini, atau tuliskan aja di kolom komentar ya di bawah ini juga. Nah, jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan, atau bisa langsung aja datang ke dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor di wilayah Jawa Barat, mau di Sumedang, mau di Ciamis, di Ranca Ekek, di Pamalayan, di Tasik ya, Manonjaya, kemudian ada daerah Sumedangnya juga yang di Cimalaka, ada JPM 2 gitu, banyak banget. Jadi teman-teman bisa langsung aja datang dan jangan sungkan untuk bertanya gitu, daripada nantinya
kita beli motor menyesal gitu. Oh ternyata kalau seandainya gue ini beli motor ini gitu gitu. Mungkin tentunya gue ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber. Thanks for watching. Buat teman-teman yang menonton, kalau misalkan suka video ini silahkan klik tombol like dan dislike kalau misalkan teman-teman suka, biar teman-teman gak ketinggalan info terkait seputar motor Yamaha. Silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng biar ada notifikasi ke handphone teman-teman ya, ketika ada video-video, ketika gue bikin video baru. Nah seperti itu. Oke deh, gue Gijo dari Yamaha TV. Salam semakin di depan, Yamaha full gaspol.